NaCl untuk kucing, sedangkan untuk anjing bisa memberikan 0,2 mili per kilogram lidocaine ditambah dengan 0,2 mili kilogram per kilogram NaCl. Nah, jadi untuk area injeksinya, dokter bisa membuka terlebih dahulu palpebranya, kemudian injeksi di nervus peribulbarnya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk acuannya, dokter bisa menginjeksikan ke arah tulangnya pada bagian mata. Kemudian ketika ada tekanan yang mana cairan yang mana lidocaine yang kita berikan itu tertarik ke dalam, itu artinya sudah masuk sesuai dengan tempat yang disarankan ya dok. Dan untuk pemakaian loco-regional anestesi ini sebenarnya sangat baik ya dok pasca bedah, karena akan mengurangi tingkat stres pada hewan. Dan untuk recovery-nya juga jadi jauh lebih cepat. Sedangkan untuk kasus yang melakukan pembedahan pada bagian ekstremitas kaudal, mungkin pasca diberikan anestesi, dokter bisa melakukan epidural anestesi kembali untuk nantinya ketika pasca bedah, saat awal-awal sadar itu hewannya tidak terlalu kesakitan ya dok. Nah ini bisa untuk epidural anestesi ini dokter bisa menggunakan bupivacaine ditambah dengan morfin. Untuk dosisnya mungkin bisa dilihat di slide ya dok. Nah untuk dokter Ben sendiri sering menggunakan epidural anestesi ini untuk kasus bedah fraktur pada ekstremitas kaudal, kemudian juga tail docking atau perineal surgery. Dan ini juga bisa dilakukan untuk pembedahan pada ekstremitas kaudal lainnya ya dok. Nah untuk acuan bahwa lokasinya itu sudah tepat, ini ada dengan teknik hanging drop dan loss of resistance. Nah hanging drop ini ketika kita injeksikan nanti cairannya itu akan tersedot ke dalam. Sedangkan untuk loss of resistance ini udara yang kita sisakan di ujung dari siringnya itu akan tertarik, atau jika tidak masuk ke area epidural space-nya, dia akan menolak ke atas gitu dok. Nah, ini merupakan step-stepnya ya dok. Stepnya itu mungkin kalau untuk saya yang masih pemula bisa menandai terlebih dahulu midline-nya, kemudian setelah mengetahui midline-nya, boleh kita palpasi area ini ya, space antara kedua tulangnya yang mana mau kita injeksikan nantinya. Kemudian setelah itu untuk anestesi yang kita gunakan, jika menggunakan resisten loss of resistance itu tadi, kita bisa menyisakan sedikit ini ya dok, sedikit udara di bagian ujungnya. Jadi cairan yang kita masukkan tuh tidak full. Nah jadi untuk loss of resistance metode ini kita harus menyisakan sedikit ya dok untuk cahayanya, untuk udaranya. Nah itu nantinya akan menekan untuk memastikan bahwa cairan itu masuk atau tidak. Nah, tadi jika sudah sudah dilakukan penandaan pada midline, kemudian diinjeksi cairan yang kita gunakan untuk anestesi, kemudian akan ada tekanan nantinya dok ketika masuk atau tidak.
Nah, kalau misalkan memang tidak masuk, dia akan menekan ke atas, sedangkan jika masuk sesuai dengan epidural space-nya, maka dia akan tertarik ke dalam, begitu. Nah, untuk kasus hernia diafragma, untuk neuroleptiknya, dokter bisa menggunakan midazolam. Kemudian untuk analgesinya, sebaiknya menggunakan tramadol, dok. Sedangkan untuk pada kasus gangguan fungsi jantung, dokter bisa menggunakan neuroleptik dengan menggunakan midazolam. Sedangkan untuk analgesinya, dokter bisa menggunakan Ventidin dengan dosis yang direkomendasikan ya, dok. Nah, untuk penggunaan NSAID ini, dok, ada beberapa kasus yang memang tidak disarankan untuk digunakan pasca operasinya. Salah satunya adalah pembedahan fraktur, karena jika dilakukan pemberian NSAID itu akan menghalangi reaksi inflamasi yang mana seharusnya itu dibutuhkan untuk proses pembentukan kalus. Dan untuk NSAID ini akan justru akan menghambat proses kesembuhan lukanya. Jadi untuk fraktur tidak disarankan ya, dok. Sedangkan untuk kasus patella luxatio ini ada kasus yang dokter Ben dapatkan, diberikan NSAID di hari ke-1 pasca pembedahan. Nah, setelah hari kedua, hewannya akan mengalami kemajuan ya, tingkat kesakitannya juga lebih rendah. Dan hal ini juga akan memacu recovery yang lebih cepat karena hewan tidak mengalami stres, kemudian hewannya juga tidak terlalu merasakan kesakitan yang berlebihan, serta nafsu makan dan progresnya akan lebih cepat. Dan ini ada kasus lainnya ya, dok, yang mana dari hasil pemeriksaan kimia darah terjadi hipoalbumin. Nah, untuk kasus yang seperti ini tidak disarankan juga menggunakan NSAID karena akan semakin menyebabkan hipoalbumin pada hewan tersebut. Nah, ini ada hasil pemeriksaan kimia darah di 1 hari setelah sebelum dilakukan pembedahan dan 1 hari setelah dilakukan pembedahan dengan pemberian NSAID. Nah, bisa dilihat bahwa kadar albuminnya semakin turun dari 1 hari sebelum dilakukan pembedahan. Nah, ini ada kasus lainnya ya, dok, di mana ini juga terjadi hipoalbumin, juga tidak disarankan untuk melakukan pemberian NSAID. Karena kan juga menyebabkan hipoglikemia dan hiperbilirubin pada hewan tersebut. Dan termasuk untuk hewan yang mengalami kondisi yang tidak stabil selama dilakukan general anestesi. Karena akan menyebabkan hipotensif pada hewan tersebut untuk pemberian NSAID. Dan akan meningkatkan kadar kreatinin dan ureanya juga. Kemudian analgesi yang disarankan untuk hewan yang bunting itu boleh menggunakan morfin atau hidromorfon. Karena untuk pentidin dan fentanyl ini akan mempengaruhi fetus. Nah, untuk kitten 2-4 bulan, sebenarnya untuk dokben itu sendiri boleh melakukan tapi hanya 1 dos. Oke, ini fentanyl. Nah, ada hal lain yang mungkin ini boleh kita coba ya, dok.
dan cenderung lebih aman dan lebih bagus juga ya dok dengan menggunakan analgesik CRI yang mana nanti dikombinasikan dengan NaCl. Nah, untuk sediaannya agar dokter tidak repot, jadi boleh melakukan ini ya menyediakan sediaannya. Nah, untuk anjing dan kucing jika menggunakan morfin, dosisnya mungkin boleh dokter lihat di layar atau nanti akan saya share juga bahannya ya dok. Nah, jadi eh, dalam 100 mili cairan itu kita menggunakan kita apa mengeluarkan terlebih dahulu 1,2 mili, kemudian masukkan kembali morfinnya 1,2 mili yang nantinya akan diberikan pada hewan 1 mili per kilogram per jam. Nah, ini idealnya harus pakai infus pump biar nggak ini bablas infusnya ya nanti. Jadi ini dosis untuk fentanyl ya dok. Ini juga untuk ketamin CRI. Nah, ini memang kalau ditanya untuk dosisnya, memang sudah ada ketentuan sendiri ya dok dari peneliti yang telah meneliti ini. Jadi dokter bisa mengikuti saja dari bahan yang kita dapatkan malam ini. Nah, untuk lidocaine CRI ini berbeda ya dok untuk dosisnya antara anjing dan kucing. Dan ini untuk anjing khusus. Ini untuk dosis meditomidin. Dan itu saja untuk hari ini. Saya kembalikan ke Dokter Juli. Silakan dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sarah. Wih, udah jam 1.58 tapi nih. Kira-kira ada yang mau Sorry ditanya ya dok. dari teman-teman semua? Mungkin, lepas ya. Ini aku ada sedikit pertanyaan sih. Kan kalau tadi kan memang di anestesi emergensinya ada CPR ya. Itu kan kurang lebih sebenarnya cara posisi CPR-nya itu kan mirip ya sama CPR orang tuh kalau aku lihat sekilas. Cuman kalau untuk hewan kecil kan nggak bisa disamain ya. Ya benar dok. Itu gimana posisinya? Posisinya itu kalau untuk hewan kecil bisa dilakukan pijat jantung. Jadi dengan rebah lateral, kemudian kita tidak menekan pakai ini ya dok, pakai telapak tangan, tapi dipijat begini dok. Oh, Jantung. Jadi posisinya rebah lateral, kemudian kita pijat jantungnya. jadi kayak cuman Tapi untuk dipencet-pencet batasnya, gitu berarti ya? ya, jadi untuk batasnya juga hanya ini ya dok, setengah sampai sepertiga dari ukuran asli. Jadi nggak boleh yang begini banget semangat banget gitu, nggak boleh ya dok. Itu akan Oh, merusak organnya juga. baik. Terima kasih. Tadi ada Oke. Dokter Ufi mau lihat slide yang topik pertama yang ada gambar injeksi obat di area akupuntur di atas hidung yang di tengah-tengah alis kali ya, Ufi ya. Bentar ya dok. Yang ini kak dok. Yang bukan yang ada merah-merah di tengah alis tentang pemberian apa tadi tuh? Oh iya, untuk ini ya, uh, farmakopuncture ya dok. Ya, Sorry, sorry.
Bentar ya dok, ribet banget ya. Di atas. Kayaknya yang anestesi deh. Yang anestesi emergency deh. Yang sebelah, tabulasinya sebelah itu kok. Iya dok, bentar ya, akan. Nah, 10 menit lagi. Oke, sebentar dok. Sudah ini. Yang ini kak dok. Ya. Bintang permaculture ini ya. Mm-mm. Gimana Ya, dok? Ufi. Pertanyaannya cuman pakai silazin aja kah? Bisa farmakopungcur. Eh, jadi untuk pharmacopuncture ini kan dok untuk mendapatkan eh, selektif yang mendekati meditomidin ya dok. Jadi untuk tujuan itu kita menggunakan silazin dok. Tetapi kalau untuk tujuannya untuk toko regional anestesi bisa menggunakan lidocaine ya dok. Gitu. Ada lagi Ufi yang mau ditanyakan? Iya Titiknya dok, pas titik di tengah dahi itu. dahi. Pas, iya dok, pas banget di antara kedua alisnya dok. Jadi diinjeksikan secara subkutan saja. Gitu. Hmm. Selektifnya itu maksudnya selektif apa? Biar apa namanya? eh maksudnya efeknya tuh bisa mirip-mirip sama apa? Oh iya Meditomidin dok, itu. untuk meditomidin kan memang lebih untuk efektivitas terhadap anestesi itu lebih baik ya dok. Hmm. Dan tergolong lebih 55% lebih dibanding yang lainnya dok, anestesi agen anestesi yang lainnya. Nah untuk itu minusnya mahal ya, mahal, kemudian untuk didapatkan juga mungkin agak sedikit sulit. Nah jadi ini cara yang dokter Ben ajarkan untuk memperoleh untuk menggunakan anestesi silazin, tetapi kita bisa memperoleh ini apa efek seperti meditomidin begitu dok. Hmm. Jadi untuk cost juga jadi lebih rendah ya dok. Untuk biaya kan untuk silazin ini tergolong lebih murah begitu dok. Nah, ini pemberiannya itu untuk anestesi atau preanestesi atau gimana? Uh, itu dilakukan setelah kita induksi anestesi dok. Untuk induksi awal itu kan memang menggunakan dosis yang biasanya kita gunakan, kemudian ditambah dengan SC pada bagian intang tersebut dok. Oh, berarti ini apa? Jadi di anestesi biasa, terus ditambahin silazin di Dengan tengah-tengah. benar. Berarti udah teranestesi UV. Uh-uh. Biar efeknya sama kayak Jadi meditomidin. meditomidin. Hmm. Nah, dokter Ria Tuh. nanya, kenapa posisinya Hmm. di situ gitu? Kenapa harus di tengah-tengah situ? Nah, kalau untuk posisinya kenapa ya dok? Itu seperti titik akupuntur ya dok.
memang sudah ada studinya di situ, tapi kemarin juga saya juga belum tahu dok. Mungkin nanti akan saya cari tahu lagi ya dok. Dan dokter Ben juga tidak menjelaskan sih dok sebenarnya kenapa harus di situ. Beliau hanya menyebutkan titik yintang itu ada di tengah-tengah dahi, begitu dok. Berarti lebih ke apa namanya, bukan mata kuliah ya, materinya lebih ke materi ini ya, akupuntur ya, Hmm. itu. Iya benar, Gimana Ria? gitu dok. Ya, mungkin kalau akupuntur kan ada dari situ, energinya di situ mungkin melemaskan bagian mana yang mirip sama me, me apa sih nama obatnya Jadi itulah, kamu, kurang lebih kayak gitu. iya benar. Terus ada lagi, berarti untuk yang NSID justru pas lagi operasi justru udah untuk patah ya, untuk patah justru tidak boleh diberikan setelah operasi ya, justru sehari Ya, setelah operasi. mhm. Dari saran dokter Dirgo juga seperti itu ya dok. Karena itu akan menghambat menghambat ini reaksi inflamasi mana yang mana sebenarnya reaksi inflamasi itu memang reaksi normal proses tubuh untuk merecovery dirinya sendiri ya dok. Nah Hmm, sedangkan untuk NSAID ini akan mempercepat atau menghambat justru dok. Padahal oh, sebenarnya itu tidak dibutuhkan, tidak perlu dipercepat atau dihambat karena tidak akan ini tidak akan optimal nanti untuk penyembuhannya. Dan untuk pasca fraktur disarankan sebenarnya pakai opioid opioid ya. dok. Tapi memang agak susah ya dok untuk kita dapatkan ya dok. Udah nggak dijual bebas sih. Iya, makanya agak PR juga sih dok. Hmm. Dari Mm-mm. Kiki, kalau nggak salah nggak cuman satu titiknya, terus dia memperpanjang anestesi saat katanya gitu. Dia apa Kiki pernah dengar saat Iya seminar dok. akupuntur. Mm-mm. Oke dok. Terima kasih ilmunya dok. Betul. Post operasi fraktur, berarti kalau post operasi fraktur pakainya steroid aja. Kayaknya lebih bagus maksudnya mendingan Ya boleh opioid pakai. sih. Iya, yang disarankan memang opioid dok. Kalau nggak ada opioid gimana? Boleh menggunakan beberapa yang steroid, tapi itu kata dokter Aji ya sebelumnya yang pernah saya ikuti seminarnya. Pakai steroid berarti ya? Pakai Dexa Ya. berarti. Dexa atau metil gitu ya. Tapi kalau untuk eh, Dexa ada beberapa yang menggunakan ibuprofen masuk mana sih dok? Gitu ya masih agak ini. Ibuprofen tuh NSAID bukan ya? Ini saya dia dok. Mm-mm. Tapi dibandingkan Melox, beliau terkadang kalau memang tidak ada option lain menggunakan ibuprofen itu dok. Ibuprofen. Tapi ya mungkin saya harus baca lagi ya dok terkait itu atau mungkin ada dokter-dokter di sini yang lebih paham dok mohon bantuannya atau mohon di share. Uvi nanya beberapa ini maksudnya apa, Vi? Oh, Tadi kan dibilang kalau semisal nggak ada opioid bisa pakai steroid, tapi cuman beberapa. Nah, yang beberapa itu apa aja yang Nah, itu diperbolehkan? ya kalau ini nanti saya buka materi fraktur lagi ya dok. Soalnya saya lupa dok untuk obat-obatannya. oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, Heli? Sudah? Eh, SID-nya ya. Yang pas. Oh, oke. Oke, kayaknya nih kita tinggal semenit lagi. Kebetulan sisa time kita ini. Mungkin kita sudahi dulu untuk seminarnya ya. Kita foto dulu ya sebelum kita tutup ya. Ya dok. Terima kasih ya dok. Ya, Terima kasih terima semuanya. kasih semuanya. Nanti minta minta ininya kali ya.
apa Ya, nanti saya namanya share di grup ya, Dok, share-nya untuk ya, materinya. materinya ya. Mhm. Oke, nanti Oke. kita Udah bosan. ntar kita ya sebentar sebelum ditutup. Kita tutup mungkin yang belum on cam bisa on cam. Oke. Ada lagi yang on cam? Satu, ini tinggal semenit. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih.